Teman-teman, di video kali ini saya akan membandingkan antara sistem robot iGet dengan Royal Q. Karena di Royal Q sering juga teman-teman menawarkan robot tersebut. Jadi yuk, mungkin teman-teman ingin lebih tahu seperti apa kira-kira sistem keduanya, apakah sama atau tidak. Simak aja video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, langsung aja ya teman-teman. Tadi pagi ada yang nanya lewat Japri dari teman saya, apakah Royal Q dan iGet itu caranya sama atau sistemnya sama. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini kita ke iGet dulu, AI. Dan ini beberapa koin yang saya pasang, dan alhamdulillah hari ini ada profit ya, tanggal 11, yaitu berapa ini, 2,2% atau 0,67, karena memang ya modalnya kecil ya teman-teman, jadi labanya kecil. Namun alhamdulillah ini konsisten. Kebetulan saya pakai iGet ya, jadi ini konsisten profit tiap hari. Kita lihat all sejak saya pakai Binance. Kalau yang pakai Indodax itu cuman profit 2 kali ya. Namun sejak saya pakai Binance, di sini saya profit terus tiap hari ini ya. Ini sudah hari kemarin, ini kemarin, dan hari ini barusan ya. Meskipun kecil ya, yang penting profit. Kalau dilihat total profitnya yang Binance itu sudah nyampe di $3 teman-teman, baru 3 hari. Oke, sekarang kita ke sistemnya. Jadi buat yang belum gabung, mumpung lagi ada promo di iGet, silakan aja daftar lewat link yang ada di deskripsi. Biaya aktivasinya $100, namun kalian akan dapat cashback 90%. Artinya cuma $10. Yaitu karena yang 90 itu akan masuk menjadi saldo IDK yang bisa jadi gas fee, dan juga nanti bisa ditarik ke trolling dan diubah menjadi dolar, bisa dibuat modal trading juga di Binance. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bandingkan ya. Di sini di AI, kalau kita mau setting robot, kita tinggal klik tambah. Saya lebih rekomendasi di Binance, pengalaman saya Binance lebih bagus, lebih cepat. Nah, kita tinggal pilih aja koinnya ya. Misalkan kita akan coba di sini apa ya, ADA ataupun Cardano. Nah, di sini itu ada dua metode, ada Compound sama Grid. Yang sering saya gunakan di sini adalah metode Compound. Kalau Grid itu ya kita tinggal tentukan harga terendah dan harga tertinggi. Kemudian di sini ada tipe server ya. Kalau di sini ada tipe server, ada yang standar, ada yang premium. Yang premium ini berbayar 10 IDK atau setara dengan 10.000. Kemudian di sini kenapa pilih yang premium, itu lebih cepat. Dan kalau kita, dan di sini ada tipenya, ini ada one shot, itu 1 kali beli, jadi 1 kali sewa, 1 kali beli. Jadi ketika teman-teman itu pakai one shot, perhatikan ya video saya sebelumnya agar tidak rugi. Modalnya harus take profitnya nanti itu mencukupi untuk biaya sewa premiumnya 10 DK. Kemudian kalau pakai cycle ini saya lebih suka karena dia akan terus. Jadi setelah profit dia akan beli lagi tanpa harus menyewa lagi untuk server tab-nya. Nah, di sini teman-teman untuk initial amount USD ini adalah pembelian $10 ya, minimal $10. Kemudian take profitnya di sini adalah 2%. Kita bisa setting sendiri sebenarnya di sini, namun di sini kalau secara default atau secara pembawaan dari iGet itu ya 2%. Earning callback-nya adalah 0,3%, sedangkan buy in call-nya itu adalah 0,5. Maksudnya apa? Jadi ketika kita beli kemudian harga naik 2%, dia tidak akan langsung menjual karena bisa jadi kan terus naik.
dia akan jual atau mengambil profit itu setelah ada penurunan sedikit 0,3%. Jadi setelah naik 2%, kemudian turun dikit 0,3, dia akan otomatis menjual, artinya mengambil laba ya, take profit. Kemudian di sini ada call in back. Jadi call in back-nya di sini setelah dia akan membeli kembali setelah ada penurunan 0,5. Jadi kalau sudah ada penurunan 0,5 baru dia akan, bukan penurunan ya, tapi kenaikan dari penurunan. Jadi setelah dia turun dulu, kemudian naik 0,5%, dia akan membeli lagi. Nah, itulah sistem yang ada di iGet. Dan juga di sini ada method count. Method count-nya ini gunanya untuk pembelian kembali. Jadi misalnya di sini kita masang 2, maka di sini akan margin call drop-nya di sini ya, compounding setting di sini ya, compounding settingnya. Jadi berapa kali kalian itu akan membeli. Kalau diisi 2 maka akan membeli 2 kali. Kalau diisi 3 ya akan 3 kali. Kalau diisi 4 dia akan beli 4 kali dan seterusnya. Misalnya 7 kali. Nah, seperti ini. Jadi dan di sini kita bisa setting ya, berapa persen dropnya baru kita akan beli. Jadi misalkan nih, biasanya sih saya pakai 2 saja, nggak banyak-banyak karena modal terbatas. Jadi pakai 2. Nah, di sini biasanya saya pakai 5 dan 5. Jadi di sini saya pakai 5. Jadi setelah drop 5%, setelah koin itu turun 5%, kemudian naik lagi sedikit 0,5, baru dia akan beli 2 kali lipat dari pembelian awal. Berarti kalau di sini awal saya beli 10, dia akan beli $20. Kemudian setelah itu drop lagi sampai 5% lagi ya. Kemudian naik sedikit, maka dia akan beli sedikitnya itu 0,5, maka dia akan beli 4 kali lipat, berarti $40. Jadi di sini saya cuma pakai 2. Nah, itulah metode yang ada di di iGet. Sementara kalau kita lihat di Royal Q, kita lihat di sini Royal Q. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini ada first, istilahnya itu first buy amount, jadi $10 sama ya. Jadi untuk pembelian pertama itu sama-sama $10. Terus di sini ada margin call limit 7. Margin call limit itu kalau di iGet itu yang ini. Yang bawah ini, yang method count ini. Jadi sama, kita ganti 7 di sini, ya sama aja nanti akan 7 juga di bawah. Tinggal kita setting di sini. Jadi sama. Untuk secara garis besarnya sih sama. Memang sih Royal Q itu lebih banyak fiturnya ya. Saya lihat lebih banyak fiturnya, ada copy trade-nya dan lain sebagainya. Namun secara garis besarnya ya sama menurut saya. Kemudian di sini wall position take profit ratio-nya itu adalah 1,3. Jadi ini sama. Ini juga bisa dirubah. Kalau di iGet itu adalah yang ini. Yang take profit ini. Jadi tinggal kita ubah saja jadi 1,3. Jadi sama-sama bisa dirubah seperti itu. Kemudian di sini juga ada wall position take profit callback itu adalah 0,3. Jadi sama. Settingannya sama di sini ya, 0,3. Jadi setelah turun sedikit yaitu 0,3% baru dia akan take profit, teman-teman. Kemudian buy in callback-nya juga di sini bisa teman-teman lihat, buy in callback-nya 0,5. Jadi 0,5. Kemudian ini untuk settingannya margin configuration ini, kalau ini istilah yang ada di Royal Q ya, margin call configuration. Jadi pembelian pertama, first call, second call, third call, fourth call, fifth call, sixth call, dan seventh call. Atau pembelian pertama, kedua, ketiga, ini sampai 7. Settingannya di sana itu sampai 7. 16, 32, 64, dan 128. Sama seperti yang di iGet kalau kita isi 7. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Cuman di sini presentasinya kita bisa setting sendiri. Di Royal Q juga sama, kita bisa setting sendiri ya. Bisa setting sendiri itu turunnya berapa persen, bisa.
Kan ini penjelasan dari Royal Q, jadi sama ini ya teman-teman. Jadi TP rasionya 1,3, TP callbacknya 0,3, buy in callbacknya 0,5. Cuman di sana itu ada istilah subbin TP rasio sama subbin TP callback. Ya, jadi sama. Cuman kalau di Royal Q itu untuk yang ke-5 sampai seterusnya 5, 6, 7 itu bisa disetting pakai subbin TP rasio. Intinya tidak gabung ke atas, itu terpisah sendiri kalau settingan itu dipasang. Namun pada garis besarnya teman-teman, antara sistem yang ada atau cara kerja yang ada di iGet sama Royal Q itu menurut pendapat saya pribadi itu sama. Cuman di Royal Q memang lebih banyak fiturnya. Oke teman-teman, itu aja dari saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Buat yang belum daftar di iGet, mumpung ada promo ya 90%, jadi cukup $10. Anda tetap bayarnya 100, cuma nanti yang 90 itu akan dikembalikan jadi saldo Anda. Oke, sekian, terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.